Selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Amin. Shalom Ibu Dorcas. Ya, salam semuanya. Iya, Bu, bagaimana ya Bu cara kita tetap menjadi berkat di dunia bisnis ketika dunia seolah-olah memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Bu? Nah, harus punya konsekuensi. Tetap berdiri teguh dalam firman dan pimpinan Roh Kudus. Ya. Saya percaya ketika dunia atau orang lain di dunia bisnis ataupun pekerjaan, ada seseorang yang mau membuat kita melakukan sesuatu yang menyeleweng atau berbeda dengan firman. Kalau kita kerjakan dalam doa nggak bisa terjadi. Ya. Kekuatan doa dan kuasa surga itu jauh lebih kuat daripada kekuatan manusia yang mau memaksa orang lain untuk mengikuti dia. Ya. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, ketika kita memang kaya dengan firman dan kita memang sehati dengan Roh Kudus, itu akan terlihat, nampak oleh orang lain. Ya. Bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri orang ini, sehingga orang itu tidak mau paksa. Dia tidak akan memaksa dan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang kita tahu itu berbeda firman. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hasilkan buah perbuatan, buah roh, buah pelayanan. Jadi dalam kondisi apapun kita tidak akan tergoyahkan. Itu berbicara mengenai keteguhan hati loh. Ya. Kalau kita gak teguh hatinya ya mudah dipengaruhi. Nah sekarang kalau bukan seseorang tapi dunia yang memaksanya, kita harus begitu. Pray dan minta untuk dimampukan oleh Roh Kudus. Ya. Tidak melakukan hal itu. Minta penjelasan dari Roh Kudus. Ya. Untuk kenapa saya jangan melakukan ini. Atau kalau kita udah penuh firman, kita akan tahu tidak sesuai ini dengan kehendak Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru yang paling penting itu adalah apakah yang kita lakukan, kita kerjakan sesuai dengan kehendak Roh atau tidak. Makanya jadi orang Kristen jangan hanya beragama, jangan hanya kelihatan rajin duduk di gereja tiap minggu, tapi harus dipimpin Roh Kudus. Itu ciri-ciri anak Allah. Di Alkitab juga banyak kisah-kisah yang begitu, di antaranya Daniel, Febe. Bagaimana Daniel itu disuruh Nebukadnezar menyembah patung, tapi dia tidak mau melakukannya. Bahkan walaupun dia menghadapi risiko untuk mempertahankan hidup dalam kebenaran, tapi Tuhan munculkan dia. Betul-betul dia adalah manusia yang hidup dalam kebenaran. Masuk dapur api tidak terbakar, masuk gua singa tidak dimakan, malah singanya ikut damai sejahtera, ikut tenang, menerima kehadiran Daniel di kandangnya. Nah, jadi Daniel tetap berdiri teguh dalam kebenaran firman sampai akhirnya, karena kita tetap hidup dalam kebenaran, Tuhan yang bertindak. Dalam meninggikan Daniel, bahkan Tuhan menjadikan Daniel adalah orang kepercayaan raja, diangkat pangkatnya, bahkan raja sampai mengakui Allah mereka itu betul-betul Allah yang sesungguhnya. Nah, itu contoh yang konkret. Jadi jangan takut, Tuhan selalu ada di pihak kita kok, kalau kita tetap dalam kebenaran. Amin. Ya, Febri ya. Iya, Bu. Oke, jadi pasti kita tetap bisa berdiri teguh di tengah goncangan dunia yang beragam. Oke, yuk. Haleluya, Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap umat Allah, biar mereka tetap berdiri teguh. Amin. Karena mereka mau makan firman, hidup dalam firman, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka mau tetap berdiri teguh melakukan apa yang menjadi kehendak Roh, bukan kehendak dunia dan kehendak kedagingan, tapi kehendak Roh. Terima kasih Bapak, Kau yang memperkuat, memampukan mereka untuk konsekuen seperti ini. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kirimkan masalah atau pertanyaan mungkin dari Anda kepada kami
dan kami akan dengan sukacita menjabarkan sesuai dengan firman dan pimpinan Roh Kudus, dan kami juga tidak lupakan mendoakannya bagi Anda, dan identitas Anda juga akan kami rahasiakan. Kirim saja hal itu ke WhatsApp nomor 0895 6323 58989. Oke, puji Tuhan, Yesus sahabat kita dan memberkati kita semua.